Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudaraku sekalian, khususnya kaum ibu dan kaum wanita, serta semua yang mengikuti pemberitaan suara kebenaran dalam acara Wanita Surgawi. Wasur, Wanita Surgawi. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini memberkati saudara. Memang acara ini didesain secara khusus untuk ibu-ibu kaum wanita agar terselamatkan, ya, dan memberi kekuatan bagi yang lemah, pemulihan bagi yang jatuh, ya, mengangkat, juga bagi semua saudara yang bukan kaum wanita, kaum ibu, yang pastinya juga diberkati kalau dengan rendah hati memperhatikan suara kebenaran ini. Ya, sebelum kita mulai, kita mau berdoa. Yo, mari kita berdoa. Bapa, ampunilah segala dosa kesalahan kami. Ampunilah Bapa. Maafkan kami yang sering kurang tepat atau meleset dalam berpikir, bertindak, berucap. Mohon maaf, minta ampun. Bapa, beri kami kekuatan dan penghiburan melalui kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, tidak pernah orang yang tidak pernah kecewa. Tidak pernah ada orang yang tidak pernah mengalami kekecewaan. Setiap kita pasti pernah mengalami kekecewaan. Mungkin di antara saudara sekarang ini sedang mengalami kekecewaan. Saudaraku sekalian, saudara pasti mengerti ya saudaraku, apa yang dimaksud dengan kecewa itu. Kekecewaan itu artinya kesedihan hati atau ketidakpuasan karena keinginan atau harapannya tidak terpenuhi. Ya, keadaan hati yang negatif, sedih. Ya, karena keinginannya tidak terpenuhi, harapannya tidak tercapai, atau ada di dalam satu situasi yang dia tidak suka terhadap keadaan tersebut. Saudara pasti mengalami, ya, pernah mengalami itu. Atau sekarang saudara sedang mengalami hal itu. Kekecewaan ini bisa menimbulkan sakit hati, lalu mencari siapa penyebabnya, atau mencari kambing hitamnya. Penyebabnya bisa sesuatu, dan kalau penyebabnya seseorang, itu ia mengarahkan kemarahan atau sakit hati pada orang itu. Kalau kekecewaan disebabkan juga karena situasi, maka secara tidak langsung dia mempersalahkan Tuhan.
Dan tidak jarang juga ketika orang merasa kecewa dan menemukan penyebabnya seseorang, ya, ia pun juga marah terhadap Tuhan. Mengapa orang itu mengecewakan dirinya? Mengapa Tuhan mempertemukan dirinya dengan orang-orang tersebut yang menurut dia merugikan, menyakiti, melukai, ya, saudaraku. Saudaraku sekalian, jangan berharap dalam hidup ini Anda tidak mengalami kekecewaan. Tidak mungkin. Kita hidup di dunia yang sudah jatuh, dunia yang telah rusak. Kita hidup di tengah-tengah manusia yang tidak jarang, ya, perilakunya tidak memiliki belas kasihan terhadap orang lain, ya. Tadi saya mau ngomong yang perilakunya seperti hewan. Dan faktanya memang demikian, saudaraku. Faktanya memang demikian. Kita menghadapi kehidupan semacam ini, jadi jangan berharap kita tidak mengalami kekecewaan. Orang yang berpikir bahwa hidup dijalani tanpa kekecewaan itu tidak realistis. Itu mimpi. Faktanya kita pasti mengalami kekecewaan. Pasti ada orang yang menyakiti kita, merugikan kita, melukai kita, ya saudara. Atau keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan atau harapan kita. Pasti ada. Pasti ada. Kalau orang yang mengecewakan kita itu orang dekat, itu lebih sakit. Kalau yang mengecewakan itu orang jauh, ya sakit juga. Tapi kalau orang yang dekat seperti misalnya anak sendiri, orang tua, pasangan hidup, famili dekat, wah itu lebih sakit, ya. Kecewanya lebih dalam, saudaraku, ya. Juga kalau situasi yang kita hadapi itu mengancam nyawa, mengancam kehidupan ekonomi kita dan bisa, ya, berakibat fatal, itu kekecewaannya juga dalam. Nah, sekarang saya sebagai pelayan saudara, tentu saya di sini sebagai juru bicara dari Elohim Yahweh, Allah Bapa kita, dan juru bicara dari Tuhan Yesus Kristus. Saya harus menyampaikan hal ini. Jangan berharap dunia tidak mengecewakanmu. Jangan berharap Anda tidak mengalami kekecewaan. Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat yang ini bisa menjadi peringatan bagi kita, ya, bahwa kita ada di tengah-tengah serigala, ya. Matius 10 ayat 16. Kita ada di tengah-tengah serigala, kita ini domba, ya. Kita tidak bermaksud jahat, tidak ada niat jahat, orang bisa menjahati kita. Kita jujur, kita baik, orang bisa tidak jujur dan tidak baik kepada kita. Kita setia, orang bisa tidak setia kepada kita. Jadi jangan berharap kalau kita jujur, lah Boyo kamu juga jujur terhadap saya. Jangan harap begitu. Aku setia, tolong deh jangan tidak setia kepada saya. Nggak bisa. Aku baik, tolonglah kamu jangan menjahati saya. Nggak bisa. Karena kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Serigala itu bisa siapa saja karena kuasa kegelapan bisa mempengaruhi, mencengkeram pikiran orang. Tadi saya katakan bisa orang paling dekat. Apakah anak, orang tua, pasangan hidup, atau famili dekat. Atau teman dekat. Anak kandung bisa, anak rohani bisa, anak angkat bisa. Orang tua kandung, orang tua angkat juga bisa. Jangan
kita menjadi lemah. Jangan kita menjadi kecewa karena keadaan seperti ini. Inilah hidup yang harus kita terima dengan kewajaran, harus dihadapi. Nah, sekarang bagaimana kita merespon atau bereaksi terhadap keadaan itu? Saya membaca dari pertanyaan, pernyataan, kesaksian orang-orang yang mengirim kepada saya, ya, melalui Anda bertanya, Alkitab menjawab. Terutama ibu-ibu kaum wanita. Sering diperhadapkan kepada keadaan-keadaan yang benar-benar sulit, benar-benar berat. Saya sendiri kadang-kadang ada pertanyaan, mengapa Tuhan orang ini bisa mengalami keadaan sesulit ini, sesukar ini? Saya sendiri juga membayangkan seandainya saya ada di tempat atau di situasi orang ini, bagaimana? Berat. Tetapi saya tentu sudah belajar dari perjalanan hidup yang saya jalani. Saya sudah melewati masa-masa yang sulit, termasuk kekecewaan-kekecewaan yang dalam. Saya bukan manusia yang sempurna dan sekaligus jadi sempurna. Saya manusia yang sama seperti saudara, dengan segala kekurangan, kelemahan, kegagalan-kegagalannya. Tetapi saya bersyukur karena saya dibelas kasihani Tuhan. Tuhan berkenan memimpin saya sampai hari ini, saudaraku. Ya, saya bersyukur karena Tuhan membelas kasihani saya dan terus menuntun saya agar saya sampai ke langit baru, bumi baru, khususnya menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Dan saya mengajak saudara juga berkemas-kemas, ya, supaya kita bisa sampai langit baru, bumi baru, khususnya menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Nah, bagaimana sekarang kita bereaksi terhadap kekecewaan? Ya, yang pertama, terimalah itu sebagai realitas wajar. Realitas wajar. Jadi semua kita pasti mengalami kekecewaan. Pasti. Yang kedua, ternyata keadaan-keadaan yang mengecewakan itu merupakan cara Tuhan menyembuhkan jiwa kita. Itu seperti vitamin, seperti obat, seperti nutrisi. Kok bisa ya Pak? Bisa. Ya. Tuhan mendidik kita, mendewasakan kita itu melalui persoalan. Roma 8 ayat 28 jelas bahwa Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Dan saudara tahu bahwa nanti akhirnya Tuhan akan mengangkat kita atau mempercayai kita, saudara, dengan Tuhan akan mempercayai kita dengan kepercayaan bagi pekerjaannya. Coba kita lihat kehidupan Yusuf yang dikisahkan di Alkitab, ya, dari Kejadian pasal 37, 38, 39. Yusuf anak baik-baik. Dia tidak ikut terlibat dalam dosa kakak-kakaknya. Ya. Karenanya dia bisa mengadu kepada ayahnya apa yang dilakukan kakak-kakaknya. Ini jangan dipahami sebagai Yusuf itu banyak mulut atau tukang pengadu. Yusuf tentu tidak ingin kakak-kakaknya rusak, kakak-kakaknya jadi jahat. Maka diadukan kepada orang tuanya. Yusuf tentu tidak terlibat dalam kesalahan dan dosa kakak-kakaknya, saudara. Tetapi apa, saudaraku?
yang dialami oleh Yusuf. Dia dibenci oleh kakak-kakaknya. Ya. Dia disuruh ayahnya ke ladang untuk melihat keadaan kakak-kakaknya. Dia membawa banyak barang tentunya untuk bisa entah itu makanan, entah itu perhatian untuk kakak-kakaknya. Tapi dia ditangkap, dimasukkan ke dalam sumur, hampir saja dia dibunuh loh. Robin kakak tertuanya menyuruh saudara-saudara yang lain membuangnya ke sumur dengan maksud supaya nanti dia akan selamatkan kalau saudara-saudara yang lain sudah tidak melihat. Tapi saudara, ternyata Yusuf dijual kepada pedagang-pedagang budak dan Yusuf dibawanya ke Mesir. Di depan ayahnya, saudara-saudaranya bisa bersikap baik, tapi lihat kejamnya, nyaris membunuh Yusuf. Dan kepada ayahnya Yakub, saudara-saudaranya mengaku bahwa Yusuf dicapik-capik binatang buas. Bajunya dirobek-robek lalu diberi darah domba tentunya. Saudara, ini tindakan yang benar-benar menyakitkan. Yusuf pasti kecewa. Jadi selagi dia di pasar budak, dia menjadi budak di rumah Potifar, dia difitnah, dia masuk penjara, wah itu kekecewaan. Jika itu dirasakan orang pada umumnya. Tetapi kita tidak pernah membaca di Alkitab Yusuf kecewa. Di rumah Potifar dia bekerja baik. Sampai dipercayai Tuan Potifar untuk mengelola, untuk mengambil manajemen rumah Tuan Potifar. Tentu kecuali satu yang tidak boleh dikelola, istri Potifar. Yang lain boleh dikelola, tapi Tante Potifar, Tante Po tidak boleh dikelola. Ini Tante Potifar ini nakal ini. Kemasukan kuasa gelap untuk menggagalkan rencana Allah. Membujuk Daud melakukan perbuatan tidak senonoh. Ya, Yusuf punya jawaban bagus sekali. Semua ini dipercayakan kepadaku untuk saya kelola, kecuali nyonya. Masa saya kelola juga? Tapi bukan karena saya takut Tuan Potifar. Bagaimana saya berbuat kejahatan sebesar ini di hadapan Allah? Itu kalimat yang luar biasa, saudaraku. Ya, itu dikatakan oleh Yusuf loh kepada nyonya Potifar, saudaraku. Ya. Di Kejadian 39 ayat 9, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Wah, saudara, ini sikap yang agung, yang luhur. Oh, haleluya. Tapi gara-gara itu Yusuf masuk penjara. Waduh. Kecewa terhadap saudaranya, kecewa terhadap Tuan dan Nyonya Potifar, udah habis deh. Habis. Nanti ketiga kecewa lagi kepada pejabat minuman dan makanan raja yang mimpinya pernah ditafsirkan dan benar, setelah itu melupakan Yusuf. Kecewa. Kecewa pangkat 3 ini. Atau mungkin lebih dari itu. Tapi Yusuf ini seorang yang punya integritas. Dan itu kita lihat di dalam kisah Yusuf ini luar biasa. Ketika abang-abangnya datang ke Mesir setelah Yusuf menjadi penguasa kedua, kalau dalam bahasa Indonesia mangku bumi. Ini
bisa sama dengan pejabat nomor 2. Ya. Hebat loh. Jadi Perdana Menterinya Firaun, saudara. Ya, kakak-kakaknya datang yang mengecewakan dia. Dia bisa balas dendam. Tetapi Yusuf mengucapkan kalimat ini, Kejadian 45. Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Wow. Coba hebat ya. Dia tidak memandang kekecewaan itu sebagai bencana. Tetapi jalan Allah membawa dia menjadi seorang penguasa guna menyelamatkan keluarganya. Ringkasnya saudaraku, kekecewaan-kekecewaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu cara Tuhan mendewasakan kita. Nah, yang penting bagaimana reaksi kita. Marah, kesal, jengkel, balas dendam. Nah, itu masalahnya. Nah, seringkali saudara dalam kondisi di mana kita kita dalam kondisi yang benar-benar jatuh, tertindas, saudaraku, Tuhan seperti tidak menolong kita, tidak membela kita. Loh, Tuhan memang mengizinkan semua itu terjadi kok. Demi pendewasaan kita. Dan kita dipercayai untuk melakukan pekerjaan besar bagi Tuhan. Sama dengan Daud. Daud yang menyelamatkan mukanya Saul. Waktu Goliat marah-marah dan menantang, ayo mana jagoan dari Israel? Mana kekuatan Elohim Yahwehmu? Orang-orang Israel gemetar. Saul pun tidak berani jadi pengecut, padahal dia mestinya yang paling ke depan. Nah, Daud pertaruhkan nyawanya, saudaraku. Dia taruh nyawanya, ya? Dia taruh nyawanya. Dia maju melawan Goliat. Goliat tumbang. Seandainya Goliat tidak tumbang, bayangkan mau taruh di mana muka Raja Saul. Dia paling bertanggung jawab loh. Tetapi apa balasan Saul kepada Daud? Dia mau membunuh Daud. Tuh lihat saudaraku, manusia itu begitu. Tapi Daud sadar bahwa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi untuk pendewasaan Daud. Dan suatu hari Daud menjadi Raja Yehuda dan Raja Israel. Jadi sekarang kekecewaan apa yang saudara alami? Jangan mencari kambing hitam, menjadi dendam dan marah kepada orang tersebut. Apalagi kalau sudah menyalahkan Tuhan, saudaraku. Ya. Seperti yang tadi saya kemukakan, saya pun manusia seperti saudara dengan segala kekurangan, kelemahan, dan kegagalan-kegagalannya. Tapi Tuhan memberikan saya kesempatan yang luar biasa untuk bisa berubah. Luar biasa. Lewat kekecewaan-kekecewaan juga. Lewat peristiwa-peristiwa yang saya tidak suka, buat saya marah, kesal, jengkel, dendam, sakit hati, dan tergoda untuk membalas. Saya mengarang lagu begini, saudaraku. Dan lagu ini sudah saya karang lama sekali, saudaraku. Ya, saya kira sudah lebih 10 tahun. Ya, jangan-jangan ya 15 tahun yang lalu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu, Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh
sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya tetap percaya. Saudara, pasti ada yang sedang kecewa berat dengan mendengar firman ini. Teduhkan hatimu. Hidup kita tidak lama di dunia, hanya 70, 80, 90 tahun, paling lama 100 tahun. Setelah itu kita menghadapi kekekalan. Allah mau kita memperoleh apa yang baik di kekekalan. Kalau usia saudara sekarang 40, toh kadang-kadang hanya tinggal 30 tahun, atau kadang-kadang kurang dari itu. Tuhan mengasihi saudara. Dan saya katakan di dalam nama Tuhan yang menempatkan saya sebagai pembicara ini. Tuhan memandang saudara istimewa. Jadi kalau Tuhan mengizinkan saudara dan saya mengalami kekecewaan, karena kita istimewa. Kita sedang diproses Tuhan untuk menjadi seorang yang layak masuk di kehidupan di langit baru, bumi baru, khususnya menjadi anggota keluarga kerajaan. Saudara, saya juga sering mengalami kekecewaan. Dan sekarang ini pun saya dalam keadaan yang mestinya kecewa. Situasi hidup yang saya jalani sangat mengecewakan. Ada kekecewaan yang dalam di hati saya. Tetapi saya berkhotbah untuk membagi berkat kepada saudara dan menguatkan diri saya sendiri. Jangan sampai saya bereaksi salah. Inilah dunia yang tidak bisa kita harapkan tidak mengecewakan kita. Kedua, Allah memandang aku istimewa. Allah mau menyelamatkan hidupku, hidup kekekalanku nanti. Maka ia mengubah aku lewat peristiwa-peristiwa ini. Kalau kita bereaksi benar terhadap situasi yang mengecewakan kita itu, entah karena seseorang atau manusia, entah karena situasi tertentu, kita menjadi seorang yang pasti lebih lemah lembut. Kita menjadi seorang yang lebih rendah hati. Dengan pengalaman merasakan kekecewaan. Bila kita merespon keadaan yang mengecewakan ini dengan respon yang baik, kita memiliki kepekaan untuk mengerti orang lain. Kepekaan untuk menjaga perasaan sesama kita. Begini loh kalau disakiti itu, jangan menyakiti orang. Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, buatlah untuk orang itu. Apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, buatlah untuk orang lain. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saudara tahu kan apa yang saudara ingin orang berbuat padamu? Saudara tahu kan apa yang
saudara kehendaki supaya orang berbuat kepadamu. Walaupun belum tentu orang berbuat itu. Tapi saudara paling tidak tahu apa yang saudara kehendaki orang berbuat padamu. Tapi jangan berharap dan menuntut orang berbuat itu. Yang dituntut Tuhan, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Berbuatlah hal itu. Jadi kalau kita dikecewakan orang, Anda tidak inginkan dikecewakan. Lalu yang Anda ingini apa? Ya, diuntungkan. Berbuatlah sesuatu yang menguntungkan untuk orang lain. Salah satu filosofi di luar Kristen mengatakan begini, mirip tapi tidak sama, hanya mirip dikit. Apa yang kamu tidak suka orang perbuat padamu, jangan lakukan. Anda tidak ingin ditempeleng kan? Jangan menempeleng orang. Apa yang kamu tidak suka orang perbuat padamu, jangan lakukan. Kamu tidak ingin ditempeleng kan? Jangan menempeleng orang. Ini masih bersifat pasif. Yang ini, yang terakhir ini. Yang filosofi yang bisa kita dengar dari orang. Kalau Tuhan Yesus lebih dari itu. Aktif. Apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, buatlah demikian juga kepada mereka. Jadi apa yang kamu suka orang perbuat padamu, jangan menuntut orang berbuat ya. Belum tentu orang mau. Belum tentu orang lakukan. Tapi lakukan kepada orang apa yang kamu suka orang perbuat padamu. Saudara lihat orang lapar, saudara ingin dong. Nah, kalau saudara lapar, saudara ingin dong diberi nasi atau roti atau makanan. Anda lihat orang lapar, Anda beri dia roti. Tapi kalau yang pertama tadi, apa yang tidak suka kamu perbuat kepada orang lain, apa yang kamu gak suka orang lain perbuat kepadamu, jangan kamu lakukan. Kamu tidak inginkan membuat orang lain lapar, jangan membuat orang lain. Kamu tidak inginkan orang membuat dirimu lapar, kamu tidak inginkan membuat dirimu lapar, jangan membuat orang lain lapar. Itu masih pasif. Tapi kita mau aktif. Lihat orang lapar, kita bukan saja tidak membuat orang lapar, tetapi memberi kekenyangan kepada orang lapar. Nah ini saudaraku. Kamu tidak inginkan ditelanjangi orang sehingga tidak berpakaian, jangan menelanjangi orang. Itu masih pasif. Tetapi kita bukan saja tidak menelanjangi orang, kalau lihat orang telanjang bukan karena kita beri pakaian. Nah demikian pula soal kekecewaan. Bukan saja tidak membuat orang lain kecewa. Kalau Anda lihat orang kecewa, ya hiburkan, kuatkan dia. Jangankan mengecewakan. Tidak hanya membuat orang kecewa. Tidak hanya membuat orang kecewa. Tapi juga menghibur kalau ada orang kecewa. Menguatkan kalau ada orang kecewa. Yang kekecewaannya bukan karena salah kita. Bukan salah kita. Tetap loh. Kita perhatikan dia, saudaraku. Jadi kekecewaan yang kita alami akan membuat kita memiliki kepekaan. Jika kita merespon keadaan yang mengecewakan dengan sikap positif. Kita bukan hanya tidak mengecewakan orang, pasti tidak boleh. Tapi juga membebat luka mereka yang kecewa. Saudara, saya ingatkan siapapun kita punya godaan untuk mengecewakan orang. Kadang-kadang kita bisa puas kalau bisa membuat orang lain kecewa, sakit hati, malu, dipermalukan, dirusak nama baiknya. Sengaja membuat cerita-cerita yang membuat orang lain jadi rusak nama baiknya. Assassination character. Ada orang-orang yang puas begitu. Jangan ikut-ikut.
Dan kalau saudara korbannya, jangan membalas. Karena Tuhan mau kita belajar. Karena Tuhan tahu kita ini, Tuhan mau kita belajar diam, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya percaya kok banyak di antara ibu-ibu, kaum wanita yang dalam kondisi benar-benar tidak bisa tidak kecewa. Tetapi saudara, kita belajar dari firman Tuhan tadi. Yusuf, Daud, Tuhan Yesus sendiri. Ia di tengah-tengah umat memberitakan firman, mengadakan mujizat. Tapi bisa loh orang-orang itu balasannya, salibkan dia, salibkan dia. Tuhan Yesus tidak mengutuk mereka, tapi berkata ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita bisa menerima realitas hidup, bahwa kekecewaan itu tidak mungkin dihindari, pasti ada peristiwa orang yang mengecewakan kita. Tapi kita menerima sebagai cara Allah mendewasakan kita. Dan kita bereaksi positif, bereaksi benar. Sehingga kita bisa bukan saja tidak mengecewakan orang, tapi kita punya kepekaan menolong orang yang sedang kecewa. Kita belajar mengampuni orang yang bersalah dan mendoakan orang yang melukai kita. Percayalah bahwa Tuhan akan membela saudara. Ajarku diam, diam, diam. Dalam segala hal ku bawa di hadapanmu. Ajarku diam, tetap diam, diam. Hanya menantikan tanganmu membelaku. Ajarku tidak membalas mereka yang menyakitiku. Seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku, menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Jadi ada beberapa jurus hidup ya, yang saya ajarkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian ya. Yang pertama, bisa dilewati. Jadi kita yang penting bisa melewati hari demi hari. Nggak usah khawatir tentang hari esok bagaimana. Yang penting bisa makan, pakai pakaian, bertumbuh dalam kesucian hidup ya. Bisa dilewati sebab kita menantikan kedatangan Tuhan saja. Ya, bisa dilewati. Yang kedua, ini jurus-jurus yang khusus di Suara Kebenaran, diam. Ada banyak jurus, tapi dalam konteks ini yang pertama bisa dilewati. Ketika sudah mengalami kekecewaan, jangan sampai marah, dendam, benci. Dilewati saja hari. Ya, kalau Anda tidak bisa mengampuni, jujur tuh kepada Tuhan. Tuhan, aku marah, aku kecewa. Aku ingin dia celaka, tapi ini aku salah, ampuni aku. Ajar aku mengampuni. Nah, harus jujur. Dengan kejujuran tersebut Anda akan lebih bisa terobati oleh diri sendiri dan Tuhan ubahkan. Ya, jujur. Jujur saja. Dan seperti yang tadi saya katakan bahwa Tuhan memakai keadaan atau orang-orang tertentu mendewasakan saudara. Nah, saudara akan dapat peneguhan atau kekuatan hati kalau mendengar ini. Anda tidak bisa bayar
berapa harganya orang yang berlaku begitu terhadap saudara. Jadi kalau Tuhan memakai siapapun itu ya, siapapun itu membuat Anda kecewa, tapi dengan kekecewaan itu saudara bertumbuh jadi dewasa, ayo berani bayar berapa orang itu. Kita tidak berani, tidak bisa bayar, kita bersyukur. Kita bersyukur. Ini satu hal yang membuat kita dewasa. Ya, dulu waktu saya masih muda, saya pernah mengarang satu lagu. Ajarku tak curiga padamu, sangsikan kasih dan tulus pribadimu. Ajarku tak curiga padamu. Artinya walaupun aku dalam keadaan yang sepertinya engkau siksa, engkau lukai, engkau pojokkan, dalam keadaan tertindas, dalam keadaan jatuh, dalam keadaan kalah, dalam keadaan dikalahkan, dalam keadaan dipermalukan, aku tidak kecewa kepadamu Tuhan. Dan kalimat yang bagus yang saya tulis dalam satu lagu, kalaupun ku harus jatuh hancur, ku jatuh di genggammu. Yang penting bisa dilewati, diam. Kalaupun aku harus hancur, jatuh, aku jatuh di tanganmu. Tidak ada Allah seperti Allah kita, Elohim Yahweh. Tidak ada Allah yang baik seperti Dia, dan memang Dialah satu-satunya Allah yang baik. Jangan tidak nurut apa yang saya sampaikan. Terimalah keadaan yang mengecewakan kamu sebagai realitas hidup yang tidak bisa dihindari. Jangan bermimpi tidak akan mengalami kekecewaan. Yang kedua, kekecewaan itu ternyata mendatangkan berkat untuk kedewasaan rohani kita. Tidak ada kedewasaan rohani bisa kita capai tanpa pergumulan hidup termasuk kekecewaan. Yang ketiga, kekecewaan dapat membuat kita lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Kita bukan saja tidak mengecewakan orang, tapi kalau melihat orang kecewa, biarlah kita menjadi orang yang membebat lukanya, menyembuhkan sakit hatinya. Saudaraku sekalian, dan yang berikutnya, bahwa pendewasaan itu akan membuat kita bisa dipercayai Tuhan untuk pekerjaan besar. Seperti Yusuf menjadi mangku bumi dengan gelar Zafnat Paaneah, orang kedua di Mesir pada zamannya. Daud menjadi raja. Yesus, ya luar biasa. Setiap lutut bertelut lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jangan kekecewaan menenggelamkanmu, tapi biarlah kekecewaan justru mengangkat engkau. Seperti badai, bukan membuat engkau jatuh hancur, tapi mengangkat engkau lebih tinggi. Tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di luar kontrol dan kendali Allah. Kalau kita orang-orang istimewa Tuhan, ingat, kita orang-orang yang berharga di mata Tuhan, istimewa di mata Allah. Kita dipersiapkan untuk masuk langit baru, bumi baru, khususnya menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Maka Allah proses kita melalui peristiwa-peristiwa hidup, termasuk kekecewaan untuk mengangkat kita sampai ke hadirat Allah. Nah, inilah pesan Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, ya. Kiranya saudara-saudara diberkati Tuhan, dan mari angkat tanganmu. Bapa memberkati setiap tangan yang diangkat, juga tanganku. Engkau ajar kami untuk bisa mengelola hidup kami dalam menghadapi kekecewaan. Kami sepunya manajemen dari Roh Kudus dalam mengelola kekecewaan, supaya kekecewaan bukan merusak, menghancurkan kami, ya Bapa Elohim Yahweh, tapi mendewasakan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Jangan lupa mensubscribe Truth ID dan berdoa bersama-sama dengan saya.